mari ngono kepo. Iya gak apa-apa. Ya engko lah diomongno kok kenang-kenangane apa? Vendel ya gak ketemu. Hah? Apa? Nggih Pulsa direkam ya, dong. transfer pulsa 10.000-an nah. Hasilnya Monggo, yang makan lauk sate. pas foto sing resmi iku. Atau Broni, wingi jalan-jalanan di Pak Broni. Atau Brownie sibuk ngajar. Wah, Atau ngajar Broni apa keluar. Sorry tak tinggal iki. Oh, Sama tinggal nang ndi? Tak rekam tok iki rekam layar. Lah sama nang ndi? Sorry lah iki anu dinteni wong-wong ya. Waduh, iki Pak RT iki. Oke, monggo dilanjut. Oke Pak Top. Jadi insya Allah untuk PPL 3, PPL 2, RPP 3 wis mari kabeh Pak David. Hah? Nah, besok itu mungkin pertama itu kan apa itu bahas Iya. satu ya, publikasi. Apa terus? Nah, itu publikasi ini diisi berapa? Satu tak berapa? Nek jarine wong-wong itu cuma 3, SK 3, sertifikat 3. Sekolahan. Gak seserem yang ada di situ sebenarnya. Nah, itu pengajian publikasi Yang penelitian, Pak. Nomor 1. Publikasi penelitian. Ya apa terus itu? Ini penting itu. Kan diisi PTK, Pak. PTK itu kalau sudah dipublikasikan di sekolah, skornya itu 1. Heeh. Nah, itu kita itu pakai apa? Kalau publikasi kayak yang disampaikan Pak Hazrullah, kita itu nggak nyampe. Siapa Bu Darmia itu kan full kemarin ya. Hebat itu. Saya kemarin dengarkan kok itu ya, ngeri-ngeri sedap ya, kayak Indomie gitu loh. Iya, Pak. Bu Darmia Enggak maksudnya kenapa kok selalu diboten-bodeni, maksudku ngono loh. Kalau ujung-ujungnya lulus kenapa harus begini dramanya? Ya kayak disampaikan guru Kayati kemarin Pak di Malang, Ya apa? hanya upload SK dan sertifikat lulus. Ayo kono aku lupa ketua. Sertifikat telu, SK-ne telu, wis lulus. Ya apa Pak? Aku dadi simpel aja mikirnya saiki. SK telu wis ono, sertifikat telu wis ono. Baru ngono wis. Kok video pembelajaran video PPL 1 tak edit kok dikai jeneng apa namanya video praktek pembelajaran UKIN ngono wis mari wis apa Oh, siap. mosok video mana Terus itu Pak, apa PPT dah? PPT video pembelajaran itu loh. Direkam. lu emang ada dah PAT Video pembelajarannya itu enggak ada ketentuan. Ada ketentuannya. enggak ada. Kita ambil Prakteknya berarti ya. PPL 2. Iya. Jadi ngambil dari apa PPL 1 cerah. Yang nanti pasti kita Sing tak edit mana kok. iya ngedit ae sih Iya. RPP. Iki Pak David. Yang penting itu Pak. Iya. Lengkap pembelajarannya jelas. Langkah-langkah pembelajarannya harus jelas, harus ditunjukkan. Lah di PPL 1 kan sudah ditunjukkan ketika pertama itu mukadimah, prolog itu guru membacakan absensi, memulai dengan doa, bertanya dan mereview materi. Yang kedua persepsi, yaitu menstimulus anak-anak untuk bertanya. Kemudian di situ ada yang bertanya, sudah itu masuk di inti, kemudian materi LKPD,
bahan ajar, PPT, kemudian yang terakhir penutup, kemudian terakhir itu direview. Saya kira sudah cukup loh sebenarnya itu. Iya. Loh, Pak Solihin ono lho Pak Solihin iki. Apa nih? Pak Solihin iki gawe loro iki akun iki. Iya, situ genderuwo situ wonge. Loro. Pak David, meneh kanca-kanca nek bingung iki segera diatasi. Pokoknya ini kanca bingung share di grup biar nanti ada Enggak, masukan. sing dibingungno iku apa coba? Kan kita PPL sudah selesai. Terus UKIN. Habis kan misalnya kita PPL 3 kan tanggal 16 selesai. Berarti kan otomatis kita pindah akun ke akun UKIN. Nanti kita tryout di sana, kita latihan di sana, kita upload di sana. Berarti kita sudah say goodbye ke LMS dong. Iya. Nah, teman-teman ini Pak, bingungnya itu satu, ketakutan, takut. Biasalah arane wedi ku takut yang ada. Iya. Terus Pak Ketua. Takut apa sih? Ya mbok kayak Bu Alima mau jere Pak aku nangis nek pojokan Pak. Ala apa Bu? Wedi ukin aku Pak. Ukin lo gak ujian kan cuma upload sih. Lah apa tuh Deni? Ya namanya tantangan biasa, tantangan. Malah yo iku yo jeragan yo mangan jeragan. Yo apa gak seger mangan tok. Lah iya. Ditutup. Iki peserta isi. Iki Bunifa iki nandi Bunifa iki. UTW. OTW. Itu Bu Komandan itu Pak Ketua di ML itu Bu Komandan namanya. Wah, iya. Enak Bunifa iki. Nah. Pak Zen iki nandi Pak Zen iki. Acara terus Pak Zen iki. Pak Ketua. Oi. Ya apa terus ngomong itu aku bingung. Semenjak PPL 2 ke PPL 3 ke UKIN itu kok grup kok terasa hambar itu ya. Kayak soto tanpa garam itu loh. Sampai aja ngono wong-wong iku anu Pak, mempersiapkan diri, bingung. Enggak maksudnya antara mempersiapkan sama bingung itu jadi satu sehingga nggak jelas. Iki bingung apa ruwet iki gak jelas. Nah iya, kayak Pak Zainu aku loh Pak. Suarane nandi Pak Zen iku, suarane gak metu. Lama Pak. Metu. Iki lho Pak, bahas bingung takono Pak Zen wae. Pak Zen kepo? Bingung kepo Pak Zen? Halo. Definisi bingung kepo? Definisinya bingung itu. Nanti wong-wong nih. Ini sudah Pak, sudah dikasih tahu kok Pak. Biar cepat masuk kata saya. Pancet anu. Nah, sore enak ya ndok ngomong Pak Zen iki ya. Lawatan terus. Iya Pak, banyak kegiatan Pak. Oh, iya. Pak Zen itu kakek pahala Pak Zen itu. Wis kalau aku kakek pahala nih. Buka. Kakek dosa maneh. Lawatan seminggu pisan. Terus cok bendino selawatan. Aku lah kau mana wae krek. Aduh. Tahun cedek Pak. Eman. Lah adoh yo gak kira metu Pak. Ibu kok Ima sudah masuk. Buka Ima semangat buka Ima. Ya Pak, alhamdulillah. Jangan lupa selalu
Kan di Burukayati gitu. Saya temennya Burukayati itu paling enak dewe. Apa? Ini karena simpelnya Iya. Ono video nak coba gua. Monica sudah masuk. Bu Komandan masuk, Bu Komandan. Pal. Tuh. Komandan. Ini Pak Solihin wis. Metu. Pak Solihin kora-kora Pak si Anda. Apa sih kora-kora? Oh, Iya. suami Soliha. Iso kora-kora iku lho. Suami Soliha. Iya, Nang sesuai iso nama. oleh. Baru dulu itu ada telepon. Gue aneh wong itu lagi kepalanya mau pecah dia itu. Bu Hanifah mau ngomong tapi mic-nya nggak dihidupkan. Iya. Bu Nifa mikir dimatikan Bu Nifa ini. Kayak lapangan ada. Panda ya. Oh, nggak ada, Bu. Ampun. Bu Tayati untuk masuk. Nggih, misalnya kita buat video baru itu minggu depan kan ada waktunya nggih ditentukan. Ojo wis Bu, ojo kayak video to ali. Ini Bu, kata teman-teman untuk video itu video PPL saja. Udah masuk. Kumawan. Halo, assalamualaikum semuanya. Kan misalnya buat baru. Tidak usah baru katanya. Intinya Bu adalah video terbaru yang diupload. Bukan terbaru yang dibuat. Nggih, misalkan buat yang terbaru kan ditentukan waktunya ya. Ada waktunya gitu, maksudnya ada waktu untuk membuatnya gitu. Kayaknya enggak. Kalau kurang paham juga Bu, ini masih meraba-raba Bu. Merapa kok terus sih? Lah penak kan meraba-raba. jadwal Ada yang punya asal aja Mbak ya. Asal aja kelas 1 2 3. Kalau aja kami mikir. Aswaja. Pak Huda itu punya. Udah itu tadi udah makan aswaja sama aswaja. Alam, acur. Ayo dimulai. Monggo. Eh, Ya monggo ya, monggo. Nggih, Sudah cukup. baik ini. cekap. Pertanyaan menyusul. Betul sama Gin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa bima ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Kelas Bapak Muhammad Faisal Gambri, dan yang kami hormati selaku narasumber Bapak Eko David, dan juga teman-teman yang teman-teman sejawat PPG Daljab 2021 angkatan kedua LPTK UIN Araniri yang telah hadir pada malam ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam meeting virtual dalam kegiatan untuk pembahasan teori pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Eko David. Sebelum kita mulai pada acara, mari kita baca suratul Fatihah dengan tujuan agar meeting kali ini
membawa manfaat bagi kita, dan semoga kita nantinya lulus berjamaah bersama-sama. Kalau sekarang istilahnya bingung berjamaah, mungkin nanti setelah itu kita lulus berjamaah. Itu harapan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Terima kasih untuk pembacaan Fatihahnya. Mungkin setelah ini selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Kelas. Monggo sedikit arahan dari Bapak, mungkin monggo kepada Ketua Kelas, dan dilanjut pada materi ke Pak David. Terima kasih untuk Pak Zain waktunya. Langsung saja teman-teman, pada malam hari ini alhamdulillah sudah lama kita tidak bertatap muka lewat online ya. Muka-mukanya yang ceria-ceria, bingung-bingung menjelang UKIN ini. Semoga tugas PPL 3 ini Kamis besok semuanya sudah tuntas sehingga tidak kepikiran. Selalu semangat. Jika teman-teman ada yang bingung tentang UKIN, mohon untuk tidak disimpan sendiri, tapi bagikan ke grup biar nanti ada solusi dari teman-teman. Kalau nanti dipikir sendiri, nanti akan bingung sendiri, akan stres sendiri. Bukan begitu, Pak David? Ya, jadi teman-teman, mohon kesulitannya tetap dijaga sampai nanti ke UP. Dan ini pas pada malam hari ini untuk UP, teori yang pertama yaitu behavior yang akan nanti disampaikan oleh yang terhormat Bapak Eko David, ya, SPD, MPD, ya, Bapak dosen ini. Ya, nanti mohon teman-teman disimak, nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Intinya kemarin saya sudah minta ke Pak David untuk bagaimana cara memahami kunci dari soal, kemudian soal itu mengarah jawabannya ke apa. Jadi mohon nanti untuk disimak baik-baik, walaupun ini statusnya sama, levelnya teman, tetap kita anggap ini serius, dengan santai juga. Pada Pak David kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membuat PPT yang di-share tadi. Mungkin itu saja Pak Zain yang dapat saya sampaikan, kemudian bisa dilanjut ke Pak David. Monggo Pak David. Terima kasih Pak Zain dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai juga wis rapi kabeh ya. Apa ya yang saya seperjuangan lah. Teman-teman yang seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya terkait teori apa itu Pak Zain, matanya itu teori behavioristik. Pak Zain, sampai atau saya Pak Zain? Pak, tampilkan Pak. Itu proses. Nah, ini sudah masuk, sudah nampak. Atau saya aja Pak Zain, saya Pak Zain yang belum, aku yang tampil Bu Anifa yang layar kedem. Saya Pak Zain. Justru kok ngejak saya. Hah? Ya, belajar menang ya, aja rewel-rewel. Ya, menang, rewel. Oke. Ini saya tengah dalam walimah ini part 2 walimah. Untuk sementara mikrofonnya di ya, tapi tetap semua. Saya mengikuti Pak dosen David ya, Pak dosen David saya tetap mengikuti dari sini. Mohon untuk mikrofonnya dimatikan semua. Sudah kelihatan ya Pak Zain PPT-nya? Belum. Sudah.
Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Bu Sri belum ya, Bu Sri? Belum. Belum tak? Yang Bani belum baca foto ya. Bani baca yang foto ya, belum mungkin karena sinyal. Ini saya sudah tadi sudah keluar. Mbak Sri gimana? Sehat Mbak Sri? Masuk keluar ya? Lawan Bu Nifana. Mohon untuk mikrofonnya dimatikan Pak Ridhoi. Gimana kelihatan tak PPT-nya? Apa Pak? Ya, Kelihatan tak? Sudah, Pak. Yang tidak keluar itu karena mungkin sinyal Pak David. Iya. Terima kasih. Maksudnya, mungkin ini saya nyicil ya. Mungkin lusa kita akan ketemu lagi di kognitif sama teori kognitif dan Jakarta. Pak Ridhoi, mikrofonnya dimatikan dulu. Mute dulu Pak Ridhoi. Apa Bu? Mikrofon dimute dulu, Matikan Pak. foto ya. Sanes. Oh iya Bos. Siap. Halo? Oke, Pak David. Ya, Pak David, silahkan. Ya, terima kasih. Ini sengaja saya ambil satu karena menurut saya teori behavioristik ini harus tuntas dulu sebelum kita masuk di kognitif. Karena kemarin saya lihat teori kognitif itu lumayan ruwet dan jelimet serta banyak tahap-tahapnya. Jadi saya ambil satu teori saja, kemudian nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kemudian bagaimana nanti melihat narasi soal yang akan disodorkan di UP. Sebenarnya teori belajar itu banyak. Teori belajar itu ada teori konstruktivis, ada teori behavioristik, ada teori humanistik dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang teori behavioristik, khususnya terkait materi tentang soal-soal maupun konsep-konsep pemahaman tentang behavioristik. Salah satunya teorinya adalah tentang tadi ya, behavioristik ini dimunculkan oleh salah satu psikolog yang terkenal, dan juga di sana juga psikologi mencakup tentang pendidikan. Oleh karena itu sebenarnya teori ini lebih cocok ke psikologi pendidikannya daripada ke media pembelajarannya. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa jurnal maupun teori, rata-rata tokoh di behavioristik ini memang tokoh-tokoh psikologi, sangat minim sekali tentang tokoh pendidikan. Oleh karena itu nanti ke depannya keempat teori yang akan kita bahas itu rata-rata memang menyinggung tentang perilaku peserta didik, pemahaman peserta didik maupun ekspresi peserta didik, sehingga nanti ke depannya keempat teori ini hampir sama. Ya, hampir sama, mirip-mirip. Tapi ada titik tekannya. Selanjutnya konsepnya itu ada 5 ya. Yang pertama, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi yang dimaksud oleh teori behavioristik adalah belajar itu tidak mendengarkan antara apa yang diucapkan guru sama murid, enggak, tapi lebih ke arah tingkah laku dari adanya interaksi stimulus dan respon. Stimulus dan respon itu maksudnya bagaimana? Contohnya begini, saya ngajar materi tentang Al-Quran dan hadis. Itu stimulus saya adalah mengajarkan materi Al-Quran dan hadis, respon dari peserta didik adalah anak-anak bisa membaca Al-Quran maupun hadis. Sesimpel itu Bapak Ibu semuanya. Jadi teori stimulus dan respon adalah stimulus itu pemberian materi kita kepada anak didik, baik berupa LKPD, bahan ajar, PPT, maupun yang lainnya, sehingga nanti anak-anak itu bisa merespon dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalnya kita materinya tentang qiraah. Stimulus kita menggunakan materi qiraah, kemudian anak-anak meresponnya dengan membaca ulang materi yang sudah kita sampaikan. Titik tekan behavioristik itu di situ. Jadi ada kalau bahasanya itu sebab akibat ya. Kita menjadi sebab, akibatnya mereka bisa. Tapi teori ini menggunakan istilah stimulus dan respon. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
lagi-lagi kuncinya, keywordnya itu Pak Ketua dan teman-teman adalah stimulus dan respon. Jika nanti jenengan semuanya ketemu soal yang di situ ada kata-kata stimulus dan respon, maka jawabannya biasanya itu cenderung ke behavioristik, cenderung ya. Meskipun itu nggak bisa dipatenkan, tapi rata-rata ke banyak tokoh itu menggunakan behavioristik sebagai teori yang di dalamnya ada kata kuncinya yaitu stimulus dan respon. Yang nomor 3, konsep yang nomor 3 adalah teori ini memasukkan atau input beberapa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Sama. Jadi stimulus dan respon itu sederhananya begini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya ngajar materi akidah akhlak. Materi saya itu tentang keimanan kepada Allah. Nah, selanjutnya itu stimulus saya. Kemudian responnya anak-anak adalah bisa dan memahami dan meyakini bahwa Allah itu Tuhan segala alam. Itu responnya anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin sholat, mungkin melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, ataupun yang lainnya. Jadi titik tekannya adalah respon peserta didik terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Yang nomor 4 itu konsep stimulus ya. Apa aja yang diberikan guru. Jadi apa aja yang diberikan jenengan, baik materi LKPD, bahan PPT, maupun video pembelajaran, ataupun istimak, qiraah, ataupun kalam, kepada siswa, baik berupa daftar perkalian, alat peraga, misalnya pakai alat peraga ya, pedoman kerja atau LKPD, atau cara-cara tertentu, misalnya cara menjawab soal yang baik dan benar, untuk membantu belajar siswa. Jadi stimulus itu, ya materi yang kita sampaikan itu. Bahasa behavioristiknya adalah stimulus. Nah, itu ya. Jadi kata-kata kunci dari teori ini adalah stimulus dan respon. Respon itu apa? Reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Jadi setelah kita berikan materi pembelajaran itu, kemudian respon mereka bagaimana? Oh, respon mereka itu ada yang paham Pak lah. Bukan masalah paham dan enggaknya ya, tapi mereka sudah merespon kita itu kita sudah mengamalkan, mengajarkan dan menerapkan teori behavioristik. Sesimpel itu sebenarnya teori itu. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh behavioristik ya. Dan nanti biasanya soal itu diantara beberapa tokoh yang termasuk behavioristik kecuali biasanya begitu ya. Ada itu ya, ada 4, ada itu bacanya gimana itu ya. Pokoknya Tordik lah. Tordik itu mereka atau Tordik ini meyakini bahwa belajar adalah proses interaksi stimulus dan respon. Jadi menurut Edward Tordik ini yang dimaksud belajar kita sebagai guru adalah mampu meningkatkan atau mampu mendialogkan antara stimulus dan respon. Kita memberikan materi istimak, kemudian mereka bisa memahami. Kita memberikan materi qiraah, anak-anak bisa membaca. Kita memberikan materi SKI, anak-anak bisa memahami cerita-cerita sejarah. Itu teori yang dicetuskan oleh Edward Tordik. Kemudian ada lagi Watson. Watson itu mengatakan bahwa stimulus respon berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Jadi ini cenderung ke tingkah laku. Contohnya begini, saya ngasih materi tentang profesi dalam bahasa Arab. Nah, respon mereka itu bisa berupa sikap profesi, misalnya sikap masinis itu bagaimana, sikap polisi itu bagaimana, pegang sempritan kemudian di tengah jalan begini-begini, kemudian sikap guru bagaimana, pegang spidol menerangkan. Nah, itu adalah respon yang ditekankan oleh perilaku. Itu tokohnya itu Watson. Kemudian ada lagi Edwin Guthrie. Edwin Guthrie itu menyatakan bahwa stimulus dan respon menjelaskan terjadinya proses pembelajaran. Jadi yang dimaksud stimulus dan respon itu adalah ketika saya menyampaikan materi, itu terjadi saat proses pembelajaran. Nah, selama ini kita itu menggunakan teori behavioristik menurut Guthrie itu sendiri. Jadi kita menggunakan LKPD kepada kelas ketika praktek pembelajaran, kemudian direspon oleh anak-anak. Stimulus dan respon itu masuk dalam proses pembelajaran. Jadi katanya Tordik sama Watson itu tidak harus belajar, tidak harus di dalam kelas, tapi katanya Edwin Guthrie, stimulus dan respon alangkah baiknya harus di dalam kelas dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, 3 orang itu akan kalah dengan tokoh utama behavioristik. Jadi nanti tokoh utama behavioristik ini adalah namanya Skinner ya. Kalau saya bengkokkan itu scanner itu ya. Jadi
behavioristik ya Skinner itu. Maksudnya Skinner, tokoh utamanya itu Skinner. Jadi ini mengatakan bahwa stimulus dan respon melalui interaksi dalam lingkungan akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Ini tidak harus di proses pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Stimulus dan respon itu juga berlaku di anak. Putra-putri kita di rumah, kita memberikan materi tentang sudah nak tidak usah makan, anak enggak makan. Itu termasuk stimulus dan respon. Cakupannya Skinner itu lebih luas daripada Thorndike, Watson maupun Guthrie. Jadi titik tekan di Skinner itu adalah stimulus dan respon yang tidak harus di bangku sekolah. Di sekolah juga bisa. Kalau misalnya Guthrie mengatakan behavioristik itu stimulus dan respon harus ada dalam proses pembelajaran atau dalam kelas. Kemudian Watson mengatakan stimulus respon itu bentuknya tingkah laku. Misalnya tadi ya ketika materinya Pak Ketua itu tentang profesi, maka respon dari mereka itu adalah menjawabnya dengan bentuk ekspresi tingkah laku. Tingkah laku apa? Kalau misalnya Pak Ketua memberikan stimulus tentang materi profesi yaitu polisi, maka anak-anak menjawab dengan merespon gerak-gerik polisi dan lain sebagainya. Jadi itu ya, saya kira itu sederhananya begitu ya. Dan keempat tokoh ini sama-sama menekankan stimulus dan respon. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu UP, ketemu ada kata-kata stimulus dan respon, maka jawabannya adalah behavioristik, tidak ada yang lain. Selanjutnya, tadi sudah saya singgung bahwa Skinner itu adalah tokoh utamanya. Apa aja sih yang digagas oleh Skinner itu? Ada banyak sekali itu. 4 program pembelajaran ada teaching machine. Jadi katanya Skinner itu ya kalau di dalam kelas, kalau pembelajaran ya harus ada program-programnya. Apa itu? Remedial, ujian tengah semester, ujian remedial, dan lain sebagainya. Ini sehingga dari program-program pembelajaran ini bisa terukur anak-anaknya. Kemudian ada lagi reinforcement, mementingkan faktor-faktor penguat. Ini katanya ini yang ditolak oleh mereka-mereka yang nggak sepakat dengan behavioristik. Skinner ini terlalu ruwet dan jelimet. Kenapa? Karena sih harus ada faktor penguat, toh bahasa sederhananya adalah hukuman. Jadi Skinner ini nggak sepakat dengan hukuman. Jadi nanti kalau kita ketemu soal UP, kalau ada narasi si Ahmad sedang belajar materi akidah akhlak, gurunya memberikan hukuman kepada Ahmad karena tidak mengerjakan PR. Maka guru ini menerapkan teori behavioristik, kognitif, A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Jadi Skinner ini menentang tentang adanya hukuman. Ketiga orang itu tadi, tokoh itu menganjurkan hukuman sebagai bentuk respon. Jadi ini yang harus dipahami ya. Di teori behavioristik ini ada yang sepakat dengan adanya hukuman sebagai bentuk reinforcement, ada yang tidak sepakat dengan hukuman karena hukuman itu tidak efektif, yaitu Skinner. Jadi Skinner ini menolak tentang adanya hukuman. Reinforcement itu apa? Yaitu penguatan positif, bisa diberikan dalam bentuk pujian, dukungan, atau hadiah dengan tujuan untuk menguatkan hubungan antara siswa atau stimulus dan respon. Penguatan positif ini biasanya kita kasih hadiah piala itu ya. Juara 1 diberikan oleh Ahmad Doi, kita kasih hadiah. Itu termasuk bentuk penguatan positif. Tapi Skinner ini tidak mengatakan bahwa itu apresiasi. Skinner ini lebih menekankan bahwa itu termasuk positive reinforcement. Kata-kata positive reinforcement, bukan lagi pujian. Jadi sebenarnya sama saja, intinya sama, memberikan pujian kepada peserta didik, memberikan dukungan kepada peserta didik atas hasil capaian pembelajaran, sehingga dukungan itu mampu menstimulan, mampu mengharmoniskan dan menguatkan teori stimulus dan responnya. Kebalikan dari penguatan positif ada juga penguatan negatif. Ini yang saya katakan tadi, ini Skinner tidak sepakat dengan adanya hukuman. Jadi Skinner ini pelin-pelan menurut saya. Pelin-pelannya bagaimana? Dia menerima yang positif, tapi tidak mau yang negatif atau hukuman itu nggak mau. Ini gak jelasnya teori behavioristik itu di sini. Jadi teori ini memang seolah-olah menarik, tapi sisi lain dia itu paradok karena tidak menyuguhkan solusi yang solutif untuk peserta didik.
Selanjutnya, ini tadi sudah disampaikan, otokritik behavioristik, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Jadi katanya behavioristik ini, teori ini tidak mau tahu bahwa di kelas itu ada anak nakal, nggak mau tahu. Pokoknya kalau ada stimulus ada respon. Terlepas anak itu kebanjiran, anak itu nggak masuk kelas, anak itu sakit, tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah ada stimulus, ada respon, sukses. Nah, intinya di situ. Jadi katanya scanner itu, wa akhwatuha itu, ya pokoknya kalau ada stimulus, ada respon, pasti akan sukses. Nah, begitulah. Jadi nggak mengenal situasi dan konteks pembelajaran. Anak MI, kalau misalnya teman-teman ngajar di MI atau MTS, kalau dikasih teori behavioristik, kemudian kita keberatan karena anak masih MI, nggak bisa begitu. Namanya situasi pembelajaran tidak akan dipandang oleh orang-orang behavioristik, karena bagi mereka stimulus dan respon itu tidak memandang genre, baik MA, MTS maupun MI, pokoknya ada stimulus, ada respon, selesai. Yang kedua, behavioristik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Fakta di lapangan, kita sudah memberikan materi LKPD atau bahan ajar, tetapi mereka kadang-kadang pergi kamar mandi sehingga tidak paham. Lah, ini tidak diterima oleh orang-orang behavioristik. Jadi pokoknya sudah ada stimulus, ada respon. Saya tidak menerima alasan adanya anak yang sakit, ada anaknya yang malas-malasan, ada anak yang lomba, ada yang anak porseni atau yang lainnya. Pokoknya teori ini tidak menerima itu, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan. Pokoknya nggak mampu, ini kelemahannya ini ya. Kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Jadi nggak ada namanya anak nakal, anak pinter, nggak ada. Yang semuanya siswa sama. Mereka mampu merespon stimulus yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, sehingga mereka mampu meresponnya dengan pujian atau dengan yang lain. Sudah gitu saja. Nah, minusnya di sini. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Ini berlawanan dengan teori konstruktivisme, Bapak Ibu semuanya. Teori behavioristik ini tidak menekankan anak untuk kreatif, tapi menekankan anak untuk hanya bisa merespon stimulus yang diberikan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Kalau anak sudah bisa merespon, berarti behavioristik sudah sukses. Tanpa harus mementingkan bahwa anak itu harus kreatif, anak itu harus pinter, anak itu harus menyelesaikan masalahnya dirinya sendiri, dengan orang lain ataupun yang lainnya. Enggak memandang itu bertolak belakang dengan konstruktivisme. Konstruktivisme itu menekankan pada peserta didik mampu mengolah emosi, jiwa, sehingga dari olahan emosi dan jiwanya mampu menghasilkan ide-ide kreatif, ide-ide segar dan juga kreatif dalam pembelajarannya. Itu bedanya jauh sekali. Yang terakhir itu adalah penguatan negatif, cenderung membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa negative reinforcement itu membatasi siswa untuk bebas berpikir dan berimajinasi. Singkat kata, penguatan negatif itu hukuman itu loh Bapak Ibu. Jadi hukuman itu membatasi anak-anak untuk nggak berekspresi. Ini tadi sudah saya singgung. Yang menjadikan persoalan yang sangat serius untuk internal behavioristik adalah respon atau hukuman. Alasan mengapa Skinner tidak sepakat dengan Gardner, Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguatan negatif. Jadi dua orang ini sebenarnya sama-sama sepakat menggunakan kata-kata hukuman, sama-sama tidak sepakat dengan namanya penguatan negatif. Ketidaksamaannya terletak pada akibatnya. Bila hukuman diberikan sebagai stimulus untuk menghentikan respon siswa yang dianggap tidak baik, sedangkan penguatan negatif diberikan sebagai stimulus untuk mengurangi secara perlahan respon siswa yang dianggap tidak baik. Sebenarnya antara hukuman sama stimulus ini itu sama-sama memberikan efek yang tidak baik. Sebenarnya hanya saja mereka tidak sepakat pada akibat yang diberikan ketika kita memberikan hukuman. Misalnya saya guru memberikan hukuman kepada murid saya, imbas dari saya berikan hukuman ini menurut Gartry sama Skinner ini nggak sepakat. Nah, kalau misalnya hukumannya begini terus anaknya nanti drop, ya nggak mau tahu, pokoknya nggak boleh. Nah itu loh. Jadi perbedaan antara Skinner sama Gartry itu adalah di akibat dari adanya respon yang sudah diberikan oleh kita sebagai stimultan. Alasannya ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Bisa jangan semua lihat ya di situ ya. Pertama, pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Ini nanti akan
Kalau sudah tingkah laku nanti berbicara tentang konstruktivisme. Kemudian hukuman mendorong si terhukum mencari-cari cara lain meskipun salah atau buruk agar ia terbebas dari hukuman. Rata-rata begitu. Nah, ini yang disepakati oleh Guthrie sama Skinner itu begitu. Kalau anak dihukum, maka dia akan mencari celah untuk lari dari hukuman itu sehingga mereka tidak fokus pada stimulus yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, kebalik. Gak apa-apa lah. Dampak psikologi yang buruk mungkin akan terkondisi menjadi bagian dari jiwa si terhukum bila hukuman berlangsung lama. Kalau hukuman itu terus kita berikan kepada mereka yang gagal merespon stimulus yang kita berikan, maka orang-orang ini khawatir jiwanya akan down. Nah, ini kan nggak konsisten namanya ini. Orang-orang kan nggak konsisten. Sisi lain mereka mengatakan harus ada respon, sisi lain mereka khawatir kalau respon yang diberikan berupa hukuman mentalnya akan down dan akan nggak baik, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka kepada stimulus maupun respon yang diberikan Bapak Ibu. Oleh karena itu teori ini lumayan simpel ya. Jadi titik tekan teori ini adalah stimulus itu memberikan materi kita, itu namanya stimulus ya, bahasanya behavioristik itu. Respon adalah bagaimana pemahaman mereka, sikap mereka. Respon itu bisa berbentuk tingkah laku seperti tadi ya, kemudian bisa berbentuk konsep, atau bisa berbentuk proses pembelajaran yang sudah dicetuskan oleh tokoh tadi. Kalau Skinner tidak harus di sekolah ya, tapi bebas. Kita sama anak kita itu juga bisa. Itu. Nah itu ya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah terus impact-nya kepada pembelajaran bagaimana? Satu, pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa. Jadi ini pemberian ulangan ini adalah stimulus, kemudian responnya mereka adalah mengerjakan soal itu. Yang nomor dua adalah dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan repetition materi karena dapat membantu kebiasaan. Jadi pembelajaran adanya proses pengulangan setelah kita berikan stimulus, pengulangan itu termasuk bagian dari respon yang kita berikan. Karena apa harus ada pengulangan? Karena ada anak-anak yang kurang memahami stimulus yang kita berikan sehingga respon mereka mewujudkan adanya pengulangan. Selanjutnya adalah pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa, misalnya prestasi belajar yang bagus harus dilakukan untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Nah, ini adalah bentuk bentuk reinforcement yang positif, yaitu memberikan pujian. Kalau kita itu biasanya memberikan hadiah ya, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi pemberian stimulus kepada mereka dengan cara apa? Memberikan prestasi atau pujian sehingga mereka responnya bisa semangat dalam pembelajaran atau belajar. Kemudian pemberian hukuman dan hadiah diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pertama tadi saya mengatakan bahwa hukuman tidak sepakat. Kemudian yang kedua, hukuman itu akibat dari adanya hukuman itu nggak sepakat. Kemudian impact dari behavioristik dalam pembelajaran itu menggunakan hukuman. Ini kan nggak konsisten behavioristik ini. Serunya behavioristik di situ. Ada ketidakkonsistenan dalam respon mereka, bukan stimulusnya. Jadi mungkin nanti yang harus kita fokuskan adalah bagaimana hukuman atau respon itu kepada peserta didik, bukan stimulusnya. Selanjutnya adalah pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Memang di internal behavioristik ini ada namanya di PT ada ketidaksepakatan apakah hukuman itu diberikan atau tidak. Kalaupun diberikan nanti hukuman itu imbas ke psikologi anak bagaimana. Kalau nggak diberikan itu nanti responnya bagaimana untuk mengukur pemahaman anak sebagai bentuk respon. Nah sehingga itu hanya selesai di rumah tangga para tokoh internal ini. Untuk outputnya atau impactnya ya tetap menggunakan kata-kata hukuman. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau misalnya soal itu si Ahmad diberikan hukuman sebagai bentuk respon. Ini merupakan guru ini menggunakan dan mengaplikasikan teori ya behavioristik karena keywordnya adalah stimulus respon dan hukuman. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian efek yang terakhir adalah proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika
siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar, baik kesiapan mental maupun materi yang baru. Oleh karena itu pemberian persepsi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi penting. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Solihin itu adalah RPP bagian tengah itu memberikan persepsi, yaitu memberikan apa? Pujian. Setelah mukadimah ya ada salam, kemudian yang tengah-tengah RPP itu kita analisa itu ada persepsi. Persepsi itu apa? Pemberian kesiapan mereka, apa anak-anak apa dan pelajaran. Apanya? Mengaitkan pelajaran dengan yang sebelumnya itu Ya, persepsi, Pak. Persepsi itu ya. Jadi itu juga masuk di situ, tapi itu tidak menjadi fokus behavioristik gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya sekarang saya mau bertanya kepada dengan semuanya. Coba dijawab ke-6 soal ini. Siap. Soal yang pertama. Siap. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar Behavioristik. Pokok BH. Kuncinya ada di kata-kata Stimulus dan respon. Pokoknya kalau ada pertanyaan jangan di ininya ya. Ininya jangan dibaca. Pokoknya ada pertanyaan, stimulus respon BH pokoknya wis. Ini kuwi jawabannya wis. Jelas itu. Yo aja ngono to yo terus BH ngono ra elek. Ibu-ibu kamu. Ayo, Pak Misbah, ayo suka isi BH. Pokoknya mantap sekali kawan. Pokoknya kalau ada ini tadi kan ada hubungan ya. Opsi pertama stimulus dan respon ini. Opsi kedua itu berupa narasi. Contohnya begini. Pak David memberikan materi kepada Ahmad, tetapi Ahmad tidak mengerjakan materi itu sehingga Pak David memberikan hukuman. Maka Pak David menggunakan teori belajar behaviorisme. Yes, karena di situ ada penekanan di hukuman sebagai bentuk respon terhadap stimulus yang digunakan oleh saya. Jadi begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Yang pertama, yang kedua adalah pemberian hukuman kepada peserta didik sebagai bentuk respon. Stimulusnya bagaimana? Stimulusnya itu berbentuk saya. Tadi ya narasinya begitu. Jadi itu ya. Kemudian soal yang selanjutnya, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. Behaviorisme. BH. Behavioristik. BH. Membangun prinsip konstruktivisme. Kalau B ya, kita analisa satu persatu ya. Kalau B ya, bukan B ya, jangan B ya tak. Pak wala Pak. Bio. Kalau Bevio. Kalau Behavioristik. Ya, behavioristik itu harusnya di soal ini ada kata-kata stimulus, respon maupun hukuman. Tapi di sini di soal kedua ini teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Artinya apa? Soal ini menggiring kita kepada pengembangan peserta didik dari tataran konsep. Artinya apa? Ini lebih condong kepada pengembangan nalar seseorang karena belajar secara ilmiah, bukan belajar secara efektif. Kalau belajar secara ilmiah berarti kan masuk pada tataran konsep dan pemahaman. Nah, kalau ada secara ilmiah begini, maka teori ini lebih condong ke arah kognitif karena kognitif itu menekankan pada pemahaman secara konseptual. Gimana? Mudeng ya? Apa terlalu sulit? Ya. Enggak, Pak. Oh. Masuk. Nanti kasih kunci jawaban sekalian ya Pak. Nah itu sudah kuncinya itu tadi. Nah ini maksudnya kan gini kan, maksudnya Pak David ini membuat sebuah pertanyaan dengan kita menelaah kata kunci dari pertanyaan tersebut. Ya. Ya seperti itu Pak David ya. Ya. Tadi kan saya singgung kalau Bevio kan sudah paham ya, stimulus respon hukuman.
Kalau tindakan kognitif meskipun kita belum belajar, itu suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip belajar secara ilmiah. Kalau secara ilmiah berarti kan anak itu secara konseptual pikiran dia harus memahami secara sistematis, struktur dan lain sebagainya. Itu masuk wilayah kognitif. Beda kalau pertanyaannya suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara efektif, efisien, maka sudah bentuknya sudah bentuk tindakan, maka ini termasuk teori konstruktivisme karena itu dikembangkan ke anak didik. Jadi bedanya itu hampir sedikit sekali ya. Kalau kognitif itu tataran ilmiah dan konseptual, argumentatif. Kalau konstruktivisme itu lebih ke arah praktis. Iya. Mungkin sebagai masukan kepada David, mungkin untuk pertemuan selanjutnya untuk lebih mudahnya, untuk setiap masing-masing teori itu ada kata kunci yang lebih mengarah. Misalnya kalau behavioristik kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Kalau kognitivisme itu apa kognitivisme ya pokok iku wis ya apa jadi sampean kok kognitif ya itu secara ilmiah kan seperti itu, konseptual dan ilmiah itu kognitif. Nah itu seperti itu, lebih dibuat tabel seperti itu, kata kuncinya seperti itu Pak, biar kami ini bisa memahami lebih cepat gitu loh. Kalau ya wis dari ini kami sudah siap. Ya wis. Nomor 3. Teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Ini itu ya, narasi. Respon atas perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan semata. Kata kuncinya adalah respon dan perilaku. Ya, mana stimulusnya? Stimulusnya itu adalah kata-kata teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu pasif, itu stimulusnya. Responnya berbentuk perilaku, berarti kalau bentuknya perilaku itu tadi di tokohnya siapa tadi? Lupa saya. Siapa tokohnya kalau bentuknya perilaku tadi? Skinner. Ya. Skinner, Pak. Nordik. Ya. Ini salah satu bentuk narasi tokohnya Nordik. Apa? Yaitu perilaku, responnya bentuknya perilaku. Nah, ini munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan. Tadi ya reinforcement yang positif maupun negatif, dan akan menghilang bila dikenali hukuman. Maka teori ini disebut teori belajar Nordik. Itu teori behavioristik. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata respon, ada kata-kata perilaku. Ini tokohnya Nordik, dan Nordik itu termasuk orang-orang behaviorisme. Ya, makanya biasanya karakter soal itu tidak menyebut stimulusnya, tapi menggunakan respon dan perilaku. Sehingga ini mengecoh kita sebagai orang yang tidak begitu paham tentang teori behavioristik. Tadi kan saya katakan kalau ada stimulus, respon, hukuman, maka itu jawabannya. Ini nggak ada hukuman, tapi responnya berbentuk perilaku. Maka ini termasuk menganut paham tokoh Nordik yang menekankan bahwa respon itu bentuknya perilaku, dan itu behavioristik. Ya, paham ya? Iya Pak, iya Pak. Insyaallah lanjut Pak. Lanjut nomor 4. Buat teori belajar secara filosofis tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman merupakan teori belajar. Jelas salah kalian ini. Iya. Teori belajar secara filosofis. Teori belajar secara filosofis tentang perubahan tingkah laku. Tingkah laku behavior ya, Pak? Ya, sudah. Ini model ketiga. Model ketiga. Tokonya. Dokter. Apa? Konstruktivisme. Hah? Konstruktivisme. Hah? Konstruktivisme. Bahan tingkah laku itu. Di tingkah lakunya. Behaviorisme, tokonya Watson.
Hudson ya. Ini karakter soal yang ketiga. Soal yang pertama jelas menyebut stimulus dan respon. Soal kedua hanya menyebut respon dan perilaku. Soal yang ketiga hanya menyebut perubahan tingkah laku sebagai hasil. Hasil berarti kan respon. Karena ada stimulus yang bermain di situ. Makanya hasil itu salah satu nama lain dari namanya respon. Kenapa? Karena hasil itu pasti ada prosesnya. Dan proses itu termasuk sebuah stimulus. Efeknya adalah perubahan tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku ini termasuk respon. Bapak Ibu semuanya. Tapi tidak menggunakan kata-kata respon maupun stimulus. Hanya berupa narasi secara konseptual. Maka hasil dari pengalaman merupakan teori belajar behavioristik. Jadi nomor 1, 3, 4 ini termasuk karakter dan model soal yang berbeda. Yang pertama menyebut stimulus respon dan hukuman ya. Yang nomor 2 respon dan perilaku. Tapi di sini enggak menyebut respon stimulus, tapi hanya merujuk perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai bentuk respon dari stimulus yang kita berikan. Selanjutnya nomor 5 adalah teori belajar secara filosofis, pengetahuan dibangun oleh manusia. Nah, ini ya. Dibangun oleh manusia. Berarti kalau dibangun itu kata lain dari konstruk. Membangun. Konstruktivitas. Yes. Maka jawabannya jelas. Kalau konstruktivisme, maka jawabannya adalah teori belajar konstruktivisme. Karena membangun. Ya, nantilah hari Jumat lah materi lagi lah. Kalau kita ada waktu lah. Tentang atau konstruktivisme lah. Yang penting kita behavioristik itu tuntas muatan, tuntas apa satunya itulah. Tuntas materi dan tuntas muatan. Selesai. Yang terakhir masuk apa ini Pak? Teori belajar apa Pak nomor 5 Pak? Itu konstruktivisme. Belum masuk. Semuanya itu selingan saja iklan biar kita terkecoh. Kata kuncinya ada bangun itu loh. Ada bangun tidur, bangun makan. Oh, kalau konstruktivisme itu membangun Pak ya. Ya, artinya kan Sulitnya Bu, sulit banget. Konstruksi pun katanya bangun. Iki paridoi gak usah anu. Cukup dungoto ae paridoi iki. Saya ini di tengah hutan ini Pak. Ini biar tahu ini. Nih. Yang terakhir. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada, merupakan teori belajar kognitivisme. Keliru. Siber. Ini loh. Bapak, ibu-ibu, peserta didik memproses kata-kata memproses itu adalah bentuk respon dari adanya informasi yang sudah kita berikan dari yang kita berikan. Jadi memproses itu bentuk salah satu bentuk respon, tapi ini pinternya yang buat soal ya, mengaitkan itu subhanallah ini. Oke, sih katakan kata kunci iki. Jadi aku situ ae Pak kata kunci. Kuncinya satu Pak, stimulus sama respon, tapi gaya modelnya itu menggunakan kata memproses, menghasilkan, menemukan dan apa pokoknya ya sinonim dari kata-kata respon itu. Oh. Jangan fokus pada masih menyimpan ya, tapi fokus bahwa peserta didik memproses. Peserta didik itu adalah stimulannya, memproses adalah bentuk respon dari yang kita berikan. Jadi peserta didik merespon. Sampai aku lihat di mana pada kok pinter dengan mulai upaya dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang terakhir saya kira itu ya. Nanti kita sambung. Cuman toh, bakal genepi 10 apa? Enggak. Iya. Jadi menyempurnakan selanjutnya kita sharing saja ya tentang ini ya, biar kita pemahaman kita tuntas. Monggo yang ingin bertanya. Tapi kata kunciku situ Pak.
ternyata untuk hasil ya maksudnya gini Bu, kan tadi kata kuncinya dari apa itu? Kata kunci dari behavioristik itu respon dan stimulus. Ternyata untuk respon itu kan banyak variasinya ketika dikembangkan dalam sebuah soal itu ternyata banyak variasinya, dan kita ini kelemahan termasuk mungkin teman-teman yang lain nggak bingung, tapi kalau seperti saya samalah dengan jawab itu mungkin lebih pas saya apa itu terkait apa itu bahasanya respon itu ternyata ketika dikembangkan dalam sebuah soal itu ternyata banyak, dan kita kesulitannya di situ untuk apa itu menelaah kata kunci dari kata-kata respon itu terkait dengan behavioristik seperti itu. Nah, kita ini perlu pendalaman terkait dengan yang susah. Ya, pendalaman materi yang mungkin soalnya lebih diperbanyak lagi agar lebih lebih dikembangkan lagi lah. Biar teman-teman lebih paham lagi Pak terkait dengan behavioristik ini, karena bahasanya apa itu respon itu ketika dibuat bahasa respon ketika dimasukkan dalam sebuah soal itu ternyata banyak tuh ya bulat. Saya tadi pertanyaan ke-6 itu terjebak di apa? Alurnya tadi loh Pak. Iya. Nah, itu tadi, itu kan berpikir ilmiah. Iya. Ya, kejebaknya di situ tadi. Ternyata di kata kunci kata kerja awal itu memproses. Iya. Karena itu respon. Iya. Ya sih guys soal. Soal itu apa? Maka kita itu Pak David kuliah di mana Pak Ketua itu? Saya pengen kuliah lagi Pak Ketua. Betul, itu kuat hubungannya dengan tua nih Pak. Di batas ozon itu. Aduh. Mungkin ya, nanti mantap Pak untuk pembahasannya sudah latihan UP di Play Store. Nanti kita cari kata-kata soal seperti yang disampaikan Pak David, kita ambil, kita coba. Nanti kan ada langsung hasilnya keluar di aplikasi UP, aplikasi Play Store. Itu ada kata-kata teori-teori, kita cari, kita klik, nanti kan ada langsung salah, jawabannya keluar. Iya. Iya. Itu saya. Mungkin kalau nanti ada yang lain bisa ya, tapi pemahaman saya memang begitu memang. Tapi biasanya soal itu kayak nahwu itu loh Pak Ketua, kita jawab A ternyata sistem itu jawabnya B kan ya. Ini kita karena yang menjadi yang menjadi penilai kan bukan dosennya tapi sistemnya gitu loh. Nah, benar sistem apapun. Ya, iya. Tapi gini Pak, untuk teori pembelajaran ini minta berapa waktu Pak jenengan? Ya. Waktunya. Karena kita nanti akan membagi waktu untuk pendalaman di materi bahasa Arabnya juga gitu loh. Iya Pak, balago. Atau ya, itu lagi. Kita cuma dua saja, behavioristik sama kognitif saja. Karena menurut saya yang sering keluar dan paling banyak membulatkan itu kognitifnya. Kalau untuk konstruktan membangun entah dengan bahasa maupun gaya soalnya. Untuk humanistik itu saya kira sangat sedikit sekali, tapi yang paling banyak itu adalah behavior sama kognitif. Kalau misalnya menurut saya cukup di dua, ya nggak apa-apa. Nanti kita Jumat kita ketemu lagi. Saya akan ngupas lagi kognitifnya tokoh ini tokoh itu, tapi lumayan berat karena saya sendiri agak bingung ya, kognitif itu gimana, maksudnya itu arahnya kemana itu. Tapi kita kalau memang mau membahas teori pembelajaran apakah jenengan perlu menyesuaikan dengan kisi-kisi apa mau dituntaskan semuanya Pak? Kalau gitu loh.
menurut saya kita harus tuntas di konsep dulu Pak Zeng. Nanti Iya, urusan iya. gaya soal itu kita ngikut saja. Yang penting kita tahu konsepnya. Konsep Oh, nggih. kata kuncinya itu bagaimana, nanti soal itu, gaya soal apapun kita akan pasti bisa jawab. Iya. Nah. Siap. Lalu Ada kita Oke, mantap Pak, mantap. Nah, Mantap Pak David, yakin mantap. siap. Kali Terima ini kasih Pak David. ya, terima kasih ya untuk Kemarin kan ini kepalanya kipi sudah iki. bilang kalau Pak David itu guru andalan Nahdlatul Ummah, jadi ya terbukti sekarang. Ya, Mm-mm. Ya kan? abaikan capsek nggak jelas itu. Aku sing untuk ruwet ngene iki wis alhamdulillah. Bu Sri cukup Aja untuk guyu. mengatur keuangan saja Bu Sri. Yang jadi jamaah bingung itu cuman aku, Pak Ridhoi, Pak Ketua ini makmum baru iki. Lek sing makmum baru iki Pak Ketua iki. Pak Ketua sudah cair Pak. Ya, ini alhamdulillah virusnya sudah cair. Ya Allah. Ya monggo untuk selanjutnya monggo apa yang ingin dibahas. Monggo. Mungkin tadi Monggo. saya silakan di. Saya mau tanya, mungkin itu nanti kita cuma upload berkas apa ada ujian dengan dosen? Pak Ridhoi, masalah. Orang lebih serius kayak dangdutan nih loh. Pak, saya izin bentar ya, ini mau masukkan piring nih, piring undangan ini. Ini karena mau nyumbang saudara lagu nih saya. Pak Ridhoi. Ya, masuk lagu Mau ya. nyumbang Kita lagu. ini nggak enak. Monggo Bu Wiwi masuk. Iya, mau tanya, mungkin itu nanti kita cuma upload berkas apa ada ujian kayak ada penguji atau ada dosennya? Ada dosennya Kak, ada kayaknya Bu Gimana Wiwi. itu, Mungkin Bapak Pak David piye Pak David? Ada Mungkin dosennya? cuma upload berkas saja Bu, santai Bu. Lu nggak ada dosen? Alhamdulillah. Nggak ada. Lo nggak ada ujian itu Nggak ada, tatap nggak ada. muka itu enggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Alhamdulillah bukti ya. Ya, Ya wis. Allah, kenapa tewas aja? Alhamdulillah. Baru Berarti Pak Ketua, si Pak Ketua, berarti kita upload besok. Setelah besok kita bebas dari LMS yo. Betul. Alhamdulillah. Sip. Belum ada capek di kamar Lupa ini ada jadwalnya, belum ada perintah. Iya, Ya. tapi kan intinya Bu nggak terbebani oleh LMS lagi Bu, gitu loh. Setelah lulus RPP 3 pun wis sama lapo-lapo terserah wis, pokoknya kadek 5 jaman. LMS wis gak dibuka 5 jam, Bro. Loh, kita kan ketemu di situ. Awak dhewe wis rene kono. Tuh, yo boten toh, dada. Omahe wis pindah. Nang Jakarta. Sudah mana? Nah, Udin. Ayo Pak David bahas apa tentang balaghah ma'ani Ustaz? Aku gak ngerti ngono iku, cek no Pak Huda iku lho. Untuk balaghahnya mungkin kita jadwalkan Pak David. Minta berapa pertemuan Pak David? Satu aja cukup kognitif. Selesai. Hah? Gitu. Pakai pertemuan. Mau dituntaskan? Belum betul Sirat. Pak, gimana sih barang lalu kisi-kisi lagi Pak David. Enggak. Ayo kita tentukan apa gini karena apa tuh? Untuk apa itu? Ini kan sudah dapat 1 behavioristik. Sedangkan teori itu ada berapa Bu di modul itu Bu? Enggak, kalau mengacu ke kayak di modul wakil Pak. Kalau di kisi-kisi itu kognitif, konstruktivisme sama humanistik ada. Ada 3. Berarti kurang tiga. Kurang 3 Pak sampean Pak. Dulu utang sampean nang konco-konco. Beres. Pak David, kalau jenengan itu menerangkan Humanistik nomor niki Pak 79 sampai 82. Mangke saya tinggali. Itu ada. Iya wis. Berarti Cukup itu aja, kata kunci sama soal gitu aja. Tokonya toko utama saja. Itu coba dibuatkan ringkasannya wis. Kata kunci ini opo? Kan pakar ya? Heeh. Saya.
Ya wis, Ada buatkan kata kunci plus soalnya. Nggih, Itu Pak aja. David. Ya. Nah, setelah Pak David, Pak Huda untuk membahas balaghah, Nggih, balaghah. dan ilmu nahwu dan balaghahnya juga gitu loh. Untuk Nggih, yang tapi lainnya belajar sendiri wis. Ustaz, balaghah. konsisten biar maghrib ya. Gimana Pak, Bu? Kalau nahwunya biasa. Ya, Yang sama penting ya balaghah. saja. Ojo Biar pergi-pergi. nanti nggak ganggu. Dari kisi-kisi yang di-share LPTK kemarin nggih, itu semua PAI baik fikih atau apa itu sama di pedagogi, cuma beda di materi khususnya itu gitu dong. Kami semuanya pedagogiknya, kisi-kisinya. Itu yang saya amati sih. Iya. Kalau aku juga 20 soal Pak, lumayan itu. Nah, Iya. Berapa balaghah berapa? 60. Balaghah 20. Ya 20 soal, 40 sampai 60. Soal 40 sampai 60 itu balaghah. Aku nahwu nih kau no. Ada Pak di awal-awal nahwu sorok tapi masih terjangkau lah untuk kita yang biasa megang bahasa Arab. Zen, Heeh. ini Pak, apa namanya tadi soal yang terakhir ya, yang Pak Ketua agak tertipu tadi ya, kata-kata memproses ya. Pak, Iya. saya mau masuk ke apa tadi tokoh saja. Monggo. Ya, ini. Tadi kan coba Pak Ketua, bacakan itu. Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah tidak usah dibuka lah ngono. Watson itu stimulus respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Di situ kan tadi apa kata-kata nomor 6 itu? Coba dibacakan Pak Ketua. Mengorganisir, menyimpan. Pertama kan bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan dan menemukan hubungan pengetahuan. Saya tadi ketipu di situ Pak, upaya mengorganisir tadi. Nah, kata-kata itu masuk dalam kata-kata observable itu ya, atau dapat diamati. Jadi setelah peserta didik dapat mendapatkan stimulus, langkah selanjutnya itu mengamati dengan cara tingkah lakunya dan lain sebagainya. Nah, itu memang nggak stimulus respon, tapi juga ada itu Watson itu. Jadi memang itu agak menjebak ke arah kognitif, tapi sebenarnya itu ke arah heuristik. Jadi dengan tidak usah bingung lagi masalah itu sebenarnya. Oke Pak David, siap sekali. Berarti sinonimnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yes. Jadi berarti beruntungnya Bu Sri yang tidak biasa pakai bahasa Inggris. Selamat. Konstruktivisme tadi itu apa ya? Kuncinya itu ada bangun-bangun gitu loh. Konstruk itu ada meniti beratkan pengembangan kreativitas gagasan pada peserta didik. Jadi konstruk itu lebih pada guru itu jadi mediator ya. Menang tok sedang netok enak. Majuna. Jadi memposisikan murid sebagai teacher, sebagai guru, itu konstruktivisme. Gampangan yang ngono lah wis. Pak Ketua sampai nulis Pak Ketua. Nulis apa? Pak David ojo Nyet. Pak. Konstruktivisme tadi piye? Oh, semua ditulis, ora usah ditulis. Guru sebagai mandor, Bu. Guru sebagai mandor merintah tok ngono lho. Berarti setelah aku itu. Muridnya disebut apa ini? Muridnya disebut student center telah terpusat pada siswa apa nek ngomong. Ya. Jadi misalnya pembelajaran terpusat pada siswa ya. Ya. Konstruktivisme. Siswa itu mencari sendiri pengetahuannya melalui kegiatannya itu. Betul. Pokok guru assalamualaikum duduk manis wis kerjaan rek ngono tok ya. Kumpul rek ngono tok. Seperti disajikan ide anak-anak nanti berkreasi sendiri gitu Pak. Ya. Kayak itu itu tapi nggak cocok lebih cocok ke mahasiswa. Konstruktivisme itu lebih cocok kepada konteksnya adalah konteks mahasiswa. Itu tataran praktis SD, SMP, MA itu nggak cocok. Cocoknya lebih arah kognitif.
ke arah kognitif. Oke. Tapi kalau yang kelas bawah kayaknya lebih banyak yang ke behavioris gitu. Kalau kelas bawah itu. Iyalah Pak, itu behaviorisme itu artinya perilaku. Lebih banyak kalau saya baca kalau ngajar itu mau dibuat seperti model konstruktivisme itu kan kesulitan kan, masih ada harus bekerja kelompok seperti itu. Kalau anak kecil kan kesulit untuk kerja kelompok itu. Tapi ya harus kalau memang kerja kelompok harus ada bimbingan harus kerja kelompok terbimbing kalau seperti itu kalau di kelas bawah itu Pak. Jadi lebih dominan di behavioristik kalau nggak salah kalau di kelas bawah itu. Iya. Belum. Tadi jawabannya Bu Wiwi belum dijawab tadi. Iya. Sudah tak? Wiwi Hanya tanya. upload. Ukin itu apa hanya upload nggih, hanya upload ngoten. Pak Gomri, itu Sudah terjawab. sertifikat jenengan kena diotak-atik ora? Bisa pakai Nitro Pro. Lah, kok error mah aku orang jenengan. Iya, Bu. Pokoknya aja download Nitro Pro yang ada cracknya, terus disuruh matikan antivirus, aja dituruti. Ajur. Hang bro. Pak, Iya. Pak Gomri bintang kancane 20 dan 3 wene kabeh pisan jenengan sing wis upload wis anu. Apa sih? Apa sih? Sertifikat, Bro. Lah aku lo malah seminar ora bukan sertifikat, maksudmu piye jaremu angel? Hah? Angel kan danane wis. Saya kemarin itu dikirimi Pak David sertifikat 27 JB tapi bentuknya workshop. Nah, workshop ini bukan online Pak David ya? Iya. Nang Mojokerto rono. Jadi aku sertifikat tanah aku upload dan insya Allah lulus kabeh. Iya, cukup satu itu aja. Sertifikat tanah itu wis upload kan ngono lho. Lulus kabeh. Lulus lho. Ayo ta. Surat-surat nikah, surat apa di upload guys soal. Kalau surat nikah ojo Pak. Ojo. Engko takon sing wedok nang di surat nikah lah ngono. Lek sertifikat tanah insyaallah kampus menerima. Oh ya wis lulus sampean le ngono tok wis. Masa ujian wis. PKP Pak. Bali sang guyu rek, Bali sang guyu. Waduh. Ibu Bali mandi ora ono guyu. Bali Mas suaramu mana Bali Mas? Alhamdulillah Pak. Bu Bali Mas. Aku sing dengki aku Pak Zeni lho, Pak Ridho. Iya Pak, benar-benar bingung. Sebenarnya sudah siap, datanya sudah ada, hanya saja kok takut ya. Padahal masih mungkin. Melangkah dari mana gitu Pak ya? Iya betul Bu. Data sudah bikin, semuanya sudah bikin, hanya saja kok takut gitu rasanya. Mojok nangis aku Bu. Iki pada VC nge-share anu iko paling. Sing nge-share kelulusan dari UM iku paling. Berarti langkah pertama untuk UKIN buat refleksi diri itu apa Bapak? Itu refleksi itu yang nomor 2 kayaknya, poin yang kedua. Kalau yang pertama itu publikasi PTK. Wah sampean mari reka-reka Bu Wiwi, sampean Bu Wiwi. Mari sampean. Aku meneh reka-reka. Aku yang meneh. Teman-teman untuk poin 1 publikasi atau publikasi ilmiah itu sudah kira-kira selain PTK ada yang punya enggak? Apa? Selain publikasi. Publikasi Pak. PTK-nya dipublikasikan di jurnal kan gitu ya Pak? Sifatnya nasional apa internasional Pak? Mendunia. Wah. Endek ya. PTK Bapak. Nah kalau kita punya guru masuk mana ini Pak? Gimana Pak ngoten. Ini teman saya yang di Gorontalo itu dipublikasikan ada kayak dosen yang mau menerima jurnalnya gitu, tapi WA dosennya dulu. Kalau bersedia baru dijurnalkan gitu.
sama ya sama yang diseminarkan. Loh, Itu bukannya Bapak bedane Guru Tima sudah cukup. si Ngomong itu. jurnal iku Pak David, jurnal iku piye sih? Ya apa sih? Gue sudah jurnal ruwet, gak usah wes. Oh, gak usah ya. Ya wis, gak usah. Jadi kok, Yang mudah ya, satu kok. yang mudah. Jadi di situ nanti upload tulisan, Kan. kolomnya itu belum dipublikasi. Kita klik kolom itu. Jadi seolah-olah kita sudah submit tapi belum dipublikasi. Katanya kemarin itu begitu. Jadi kalau kan nanti publikasi itu harus wajib diisi. Kalau nggak diisi maka nilai UKIN akan minus. Maka salah satunya kita coba satu artikel tulisan kita itu ya nyari di internet atau apa itu ya. Setelah itu kita masukkan di G-Drive. Kemudian setelah G-Drive alamatnya itu kita tempel di UKIN, kita centang kolom belum dipublikasi. Selesai. Sip. Berarti Belum satu dipublikasi. sertifikat satu link ya Pak David. Ya, Satu iya. sertifikat. Ya wes paham. Pak David, jenengan ulangi barusan. Ini anak saya ramai sekali. Yang itu tadi Anaknya ikut PPG aja Bu, biar Bu. Nggak apa-apa. ada 4. Nawal ikut PPG. Jadi Yang Pak Pak Zen, David yang barusan yang tidak usah Pak Zen nanti kan di UKIN itu kan? ada 3 yang wajib. Iya. Wajib aplikasi, kemudian pengabdian, 3 SK kepanitiaan, SK mulut, SK panitia buka bersama atau SK apa itulah, SK penerima rapat apa, pokoknya 3 lah. Yang diwajibkan oleh pusat itu hanya 3. Ya. Kemudian Cepet-cepet Pak yo dicatat iki lho. aku diseneni sampai Bu Menteri kira. Tuh nah. Lah jenengan iku ngomong kaya gosok gigi wae cepet ora goro-goro. Tos. Dicatat barang kok iki nang ndek Ya wae Allah. ngalon. Yang ini iki dek grup iki yang ini ke Pak Ketua. Jadi ketua ini. Itu seperti Iya, aku Lah Bu Sri lo kok ruwet ta lo heran aku. biasa ngurus nol-nolan gitu Bu. Sekolah bayar. Bu Menteri. Pinter dadine. Menen nelpon aku lek ruwet tangan Bu Sri. Udah ruwet. Januari. aduh ya Allah. Jadi Aja melu-melu ruwet. Sing Nggak, ruwet itu kok Pak Ridho iyaku, heeh. Gak ruwet Pak Zen. UKIN itu gak seserem yang tadi malam Pak mencari ridho Allah itu sampaikan enggak. Iya, suwerem. Iya. Serem memang beliaunya. Heeh, jangan nikah. Nadanya Yang itu lho. digunakan itu subhanallah. Itu saya tahu kalau ada upload internasional langsung saya live, saya muncul. Karena membuat imun saya drop. Jadi saya nggak mau itu. Saya matikan gitu aja. Jadi katanya teman-teman yang di Padang sama UP itu, UKIN itu ada 3. Obligasi itu harus ya. Jadi untuk mengecohnya itu adalah kita buat satu tulisan dari sekarang, kita upload di G-Drive kita. Setelah itu nanti ada kolom publikasi, ya kita masukkan di situ, ya linknya kita tempel di situ. Setelah itu kita checklist kolom belum dipublikasi. Jangan diklik yang publikasi. Kalau dipublikasi nanti kolom selanjutnya nasional, internasional. Kalau internasional yang menyelenggarakan siapa? Tahun berapa? Konvensinya namanya apa? Nanti beresiko. Nah, menurut saya karena teman-teman itu adalah jangan diklik itu. Klik yang belum terpublikasi sehingga narasinya kita sudah submit tapi belum diupload sama pihak jurnalnya. Begitu Pak Zen. Caranya Pak Zen. Siap. Karena itu yang Oh iya Pak, paham, aku paham saiki. 25 ini sejenis apa 25? itu poin berapa? Gua juga ruwet aku cerita kayak Gusti. Nah, itu poin berapa Pak? 1, 2, 3, 4, Berarti 5, kayak pengisian di survei lingkungan belajar tadi pagi, Pak. Ya, benar itu. Jadi ada langkah-langkah sub-subnya. Nanti kita akan nempel di situ. Nah, yang pengabdian itu ada diklat ya. Diklat itu hanya dibutuhkan 3 pamflet. 3 pamflet ya. Kita ngikuti diklat itu loh ya. Namanya apa refleksi atau apa itu lah. Saya nggak tahu itulah. Pokoknya satu poin. Ya, refleksi diri.
refleksi diri itu kita buktikan dengan adanya pamflet diklat yang kita ikuti. Nah itu ya kita nyari di Telegram nanti lah. Kalau 3 pamflet itu kita upload mengindikasikan kita sudah mengikuti 3 diklat yang diselenggarakan itu. Apa itu, Pak? Yo semua boleh, pokoknya telu macam wis, pokoknya kaporo-poro ngono ya Pak ki. Kan ono pamflet ya apa ya? Ya engko lah golek mana di Telegram yang jelas. Kita njaluk Pak David lah. Kan kirimi ya. Yang jelas gak se ribet. Ruwet. Gak ruwet, kata saja enggak. Kita ketawa-ketawa saja sambil makan gorengan, meningkatkan kolesterol. Ketawa apa? Gorengane gano. Minyak larang. Goreng piyambak, Bu. Minyak larang yo. Ya Allah, Pak Zen, ternyata selesai juga. Pak Zen kita ikut Pak Zen neng aliyahi ngono Pak Zen bendina padu masyaallah. Nah gua nih urung metu urung mandek pokoknya. Aduh, tapi wis alhamdulillah ini sudah nyampe di akhir, kita dalam keadaan waras kabeh, kamu sing ya Allah. Amin. Kemarin itu waktu apa itu? Waktu Zoom ya, pengisian UKIN dan UP itu enggak jelas. Oke, Bagaimana cara mengisi akun LMS-nya nanti saat UKIN itu, UKM itu, UKM PPG-nya itu gimana? Nah itu poinnya sebenarnya. Nah wong yang gawe jam wong ini ngono, Pak. Pak Salihin, mungkin itu nanti kita dikasih waktu 3 hari untuk upload semua berkas. Ya, 26, 27, 28. Itu wes menurut saya itu hari pertama aja kita bomber itu, kita upload semua itu yang ada itu. Jadi yang semuanya sudah. Pak David, apa enggak dibatasi sama waktu, Pak David? Ada jadwalnya. Nggak tahu kalau untuk video memang dibatasi. Iya, kalau di video dibatasi. Pak Kok Solihin, video sesuai jadwal. Pak Solihin. Kita nunggu ya Pak, kartu peserta ya. Ya, nanti untuk video praktek pembelajarannya itu ada kartu peserta yang seperti di-share sama Pak David. Pak David dulu kan pernah nge-share kartu peserta UKIN dan UP itu. Nah itu nanti di awal ya setelah masuk intro dengan isi identitas mahasiswa. Jadi kita memperkenalkan diri, ya siapa namanya, sekolahnya di mana, mengikuti PPG gelombang 2, LPTK, UIN Araniri, kemudian baru masuk praktek pembelajarannya tadi. Mana Dan Pak disebutkan kartunya? tanggal pelaksanaannya. Misalkan pada hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2021 saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG itu. Jadi disebutkan tanggalnya. Itu yang saya pahami dari yaitu apa? Serpong itu. Itu. Untuk Dan prakteknya Pak. praktek pembelajaran itu harus kita upload tiga langkah pembelajaran, mulai pendahuluan, kegiatan inti sama kegiatan penutup. Kalau bisa setiap langkah-langkah pembelajaran itu kita kasih kayak deskripsinya, kegiatan pendahuluan, membuka salam, berdoa bersama, itu diisi seperti biasanya dengan buat itu. Apa bukannya PPL juga kita kasih tanggal, kasih keterangan gitu toh? Ya, Enggak, ini saya enggak. Baru Bu, video baru. Saya enggak. Oh enggak, berarti masih aku tak kei ngerti yo gak tak kei. Kan masih ada yang Ada versi yang ketika merekam itu muncul tanggal, jam, waktu perekaman. Nah, kita pakai itu aja, disebutkan di awal aja. Karena kita pakai video PPL.
Hanya saja ketika ngupload di YouTube sesuai tanggal penentuan. Misalkan tanggal 1 Desember, ya kita upload 1 Desember itu. Kalau bilang Pak Solikin, kalau bilang tanggalnya itu sambil bawa kartu nggak apa-apa ya? Karena kita kan nggak masuk ke live. Kartu. Enggak, betul kartu. Betul kartu. Itu ambek ngomong tanggal nggak apa-apa ya? Yo bener. Yo aduh. Pak tanggal berapa Pak? Itu kan Pak Solihin. Mungkin Pak Solihin jadi modelnya nanti, modelnya untuk apa itu? Ya, untuk intro nanti. Jadi teman-teman, oh ngono ta, oh ngono kan iso ngono lho Pak Solihin ya. Pokok kartu apa Pak Solihin? Napa Pak Komri? Kartu apa tadi? Sama tadi lo kartu apa itu? Kartu peserta Pak. Kartu peserta UKIN dan UP. Nanti kartu syariah Bapak ya. Punya. Nanti keluarnya kapan Pak? Nah ini, kalau sudah selesai nih, selesai PPL 3. PPL 2 ini, RPP 3 ini. Oh, iya. Nanti LPDK-nya akan mengajukan nama-nama kita. Oh iya Pak Solihin. Pak Solihin. Ya wis. Pak Solihin. Ini untuk pembuatan akun ini masih Edmodo saja ya? Iya, Edmodo. Kalau di Edmodo kita, akun Edmodo kita ada schedule tryout, kita klik Pak linknya. Berarti untuk pembuatan akun UKIN belum ada ya? Belum. Oh ya wis Pak. Untuk jadwal upload untuk jamaah bingung. Lagi akunnya. Gimana Bu Lima? Ukin kan nggak pakai akun. Itu pakai UKMPPG itu. Nanti dari Kemenak atau Kemendikbud itu. Linknya aja kan? Link LMS-nya. Iya ada. Berarti beda dengan yang kita kerjakan yang hari-hari ini. Beda. Loh Pak, saya sebentar Pak, saya belum 5 jam. Aduh. Sedekah waktu mana ta? Nostalgia ya. Nostalgia. Nah, sebenarnya nggak ada 5 jam Mas Zen. Kita masuk ke modul 2 itu nggak ada waktu 5 jam. Terserah kita sebenarnya. Nggak ada. Karena pada belakangnya ada pamflet itu perlu sertifikat, itu kan? Kayak 2019 itu golek nang ndi? Hah? Kalau kita belum. Kalian itu. Enggak, untuk sertifikat itu apakah harus disertakan pamfletnya? Bukan, beda Bu. Sertifikat itu adalah untuk penilaian apa itu? Kalau nggak salah itu untuk inovasi apa itu? Terus satunya apa inovasi atau refleksi atau apa itu ya? Yang mengharuskan kita untuk seminar maupun kelas. Biasanya kalau ikut harus menggunakan pamflet yang kita ikuti. Nah, katanya teman-teman saya kemarin itu tidak mengenal tahun. Pokoknya ada 4 pamflet, 5 pamflet. Itu menandakan bahwa kita pernah ikut pamflet itu meskipun kita hanya download di Telegram. Tambah titik lah ya, Saya ini mau tanya dulu. Pamflet ini maksudnya apa ya? Pamflet itu ya? Pamflet. Itu loh Pak, yang biasanya flyer itu loh. Flyer. Pamflet itu makanan itu loh Pak, ikan itu loh. Males itu. Tak share ya habis ini ya, pamflet ya. Contoh pamflet, kita ikut diklat. Waalaikumsalam.
Pamflet itu isi tulisan gitu dah. Bukan, sebentar ya, saya share di grup ya. Ya. Flyer itu loh Pak, bahwasannya tanggal sekian ada kegiatan seminar itu yang akan diisi oleh Bapak David, itu pamflet. Kemudian di share linknya daftar tuh seperti itu. Kabar pamflet ini. Ambil syuting lagi ta Pak, video lama. Kalau saya video lama Bu. Itu Video lama deh. Saya kirim di grup. Oh. Bentuk pamflet. Ulangi ini Pak. Ya, jadi ini itu nanti kita share, kemudian kita upload di drive. Kalau misalnya kemarin katanya harus link, maka link di drive-nya. Tapi kalau di beberapa LPTK itu nggak harus link, tapi file PDF ataupun yang lainnya. Jadi keikutsertaan inovasi saya di kolom UGIN itu mengikuti 3 diklat. Salah satunya adalah ini, misalnya workshop blended learning seru dengan SDG menggunakan flashpoint. Itu satu. Jadi jika ini saya masukkan di kolom itu, maka saya sudah mengikuti workshop ini meskipun ini saya download di Telegram. Jadi yang kita butuhkan adalah 3 flyer ini. Informasi baru. Cukup dengan itu saja, kita nggak usah bayar-bayar, malah tahu. Berarti sertifikat itu Nggak punya Pak. Sertifikat itu juga nanti pendukungnya Pak Zen. Jadi sertifikat itu kan kemarin katanya semakin banyak JP semakin banyak JP banyak ya bagus. Ya 3-4 JP tergantung nantinya. Jadi tidak harus 80 JP enggak. Ya kita jadikan patokan adalah nilai 7 bukan nilai 9. Jadi kalau misalnya 3 SK, kemudian 3 sertifikat, 3 diklat, sama 3 karya publikasi, sudah nilainya sudah ditahan. Dan itu sudah lolos itu saudara-saudara. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah bukan ujinya, tapi pasca ujinya itu. Pasca ujinya dengan berbagai gaya yang ada. Jadi menurut saya, kita semuanya nggak usah bingung. Kalau butuh sertifikat, ya tinggal bilang nama atau punya untuk buatnya sertifikat. Sertifikat apa? Misalnya sertifikat MDCNO, sertifikat Maulud Nabi. Ya, yang sulit itu di aplikasinya. Yang tadi saya kasih itu kepada kalian semuanya, trik untuk aplikasi. Karena untuk poin yang lainnya saya kira bisa, tapi untuk aplikasi harus agak kita nyari trik-triknya dulu di mana. Itu pertama trik dari saya. Trik yang kedua itu kita tulis, kemudian kita tempel di mading, kita foto. Itu salah satu bentuk publikasi di internal sekolah kita, bahwa tulisan kita sudah dimuat di mading sekolah. Bisa begitu. Tapi nggak harus internasional, nggak harus nasional. Terlalu berat buat kita dengan timing waktu kita yang sangat mepet sekali. Terus Pak, publikasinya di sekolahan, adakah opsi yang diklik-klik itu apa? Mungkin itu nggak pakai akun loh, kita cuma online, kita masuk di Edmodo, kita upload, terus sudah selesai. Tahu saya, tahu ya kalau ada. Ya Allah, wis tutuk nang UGIN. Tutuk.
Mari ini UP. Mari UP. Ngupil wis. Mari UP Tuntut. upin-ipin. Upin-ipin. Semangat azan, semangat. Semangat. Aduh ya Allah. Lek delok teko prosesnya ya Allah gak kuat otak ini. Pak David pokoknya siap bantu semua Pak David, backup semua Pak David. Siap dong wis pokoknya wis aku wis. Kalian minta apa saya kasih. Anu ae Pak David, saya upload mungkin aman enggak juga Rizal. Pak Zen, buat itu Pak Zen itu. Opan nih. Ojo aku ho. Aku iki kan jamaah min jumlati jamaah bingungan iki. Yo sampean ku. Lah ya Pak David tinggal itu Pak Ketua. Nah. Iki anak buah lima iki. Aduh. Mata aku kena Ya, ini mulai belah ini Pak. Apa itu? Mecik meles kan. Bapak Ibu, pamit Iya, ya. Bu. Ojo. Bojone ngawe. Nah, cepetan. Bojone ati sinau ta. Bojone ngawe-ngawe. Oh, ngeloni ya. Ya wis. Kula nggih pamit nggih sama Ini Jumat Ya, yang gitu. terakhir Pak. di Pak Kosan. Jumat. Pak ini Iya. PTK ya apa Pak? PTK untuk LK nih. Lah, wis telat iki kancane wis bar. Apanya Pak? LK yang mana sampean itu Pak? Untuk PTK ya senap Pak Zen, apa pelengan Pak Zen LK Pak Zen. Apa? Ya SN nomor togel lah. Bari doi, pengen samakan dengan LK yang kemarin di BPL. Nggak usah tadi Pak. Saya LK saya yang untuk apa itu LK yang 3 yang untuk setoran itu yang diminta TIOP benar enggak ada yang dirubah cuman LK 3.5 LK 3.6 isinya sama aja bilang takut Oh ya berarti saya enggak ikut Pak Zen, mantul. Langsung saya kemarin upload ke kemarin. ya upload lah laku saya besok Kok nghabiskan data banyak ngupload di YouTube ya? Bingung aku 2 giga. apa sampean data 2 giga itu Pak. Sabar Pak, bentar lagi dolas kurang 20 hari. Amin. Yang penting ada NASA. Pak David. Ada. Pak David. Woi. Saya itu kan di UKIN itu ada modul ya. Buatkan Pak David saya. Piye iki Pak? Jaluk tok iki Pak. Penak pokoke Pak. Bejot tok iki, nemu bejot tok. Gak paruh doi Pak. Enggak, saya Paham tapi gayane. saya enggak ini saya harus gimana ya? Saya tak tahu itu modul itu kayak Bapak buatnya. Pokoknya pada ngomong lagi kita. Pak Solihin, awas loh, Pak Solihin loh, mana Pak Solihin itu? Jadi sampean mau buat modul sama yang buat modul itu Pak mikir Pak itu Pak Bu. Ya Pak, ya Pak David. Pak Ridhoi sudah punya, kapan hari pernah bilang sudah bikin kamus bergambar. Itu bisa Pak. Lah itu. Ini masuk jadi Bu, ini tak saya kirim yo. Apa bisa ini? Mana? Bisa. Bisa. Pak, saya hanya punya 10 sertifikat bisa ya? Bisa Bu. Loh, Pakai Bu. Saya sertifikat masih dapat 1 Bu. Alah bohong. Itu pun diberi Pak Zen. Yang berapa jam itu Pak Zen? Lillahi ta'ala. Sudah dapat yang buat juga bisa Pak. Berapa Pak? Halo. Pak Solihin. Gimana? Ya wis. Jawab pikiran kita. Aku dari mau buka lagi.
Oh, ada orang nelpon. Ya Allah, siapa iki? Karya inovasi. Karena karya inovasi saya izin itu dulu ya, bisa Pak. Besok kita lagi. pakai PPT yang buat itu pen lampirkan. Assalamualaikum. Oh. Azen. Jumat ya, jadi cara habis maghrib. Gimana Pak? Gimana Pak? Jumat, kognitif. Apa? Cito ta? Iya sido Pak. Cuman sing kan ono piro konstruktivisme jarine. Wis, kawis, gak usah kayak kognitif mari wis. Jadi lama sampean iki kemarin enggak selesaikan sampai tuntas itu sesuai kisi-kisi itu Pak sampean Pak. Oh ya wis, berarti Jumat kognitif, Sabtu kemudian konstruktif. Ngono ah. Heeh. Minggu. Pak. Minggu libur. Wis gak usah minggu wis, Sabtu wis minggu buat mancing. Heeh. Iya. Aku lek minggu HP ku digawe kuliah karo istri. Aku melu kuliah, Pak. Sampai iki rungokno. Aduh ya Allah. Sing sekolah bojuk aku pisah, Pak. Iya wis. Kalau minggu libur aja ya. Senin mulai lagi untuk pembahasan yang balaghah itu. Pak Huda wis. Bagian nih Pak Huda. Jadi balaghah Pak itu pakarnya balaghah. Meskipun bukan Pak Huda sampai ya. Balaghah saya nyumbang paling Pak kalau bisa. Apa Pak? Pak Obri yang tahu. Kenapa Pak? Chattingan sama Bu Ika nih ceritane. Mentalis. Laptop matikan enggak kabelnya itu. Apa maksudnya tadi saya keluar. Pak Salihin, sama tadi bilang apa ke saya tadi? Pak Obri yang tahu tadi. Masalah Ibu Ika. Barusan ya chat. Saya kasih link Bu Ika yang saya hormati dan yang saya banggakan. Ayo ikut ide. Saya nggak enak badan Pak. Oh ya sudah, semoga lekas sembuh Bu Ika, semangat. Jadi besok saya ikut lagi Pak. Iya Bu Ika. Selesai. Iya. Itu siapa yang chat? Sampean Pak kata saya dong kan saya kan harus baik hati dulu untuk hari-hari ini. Iya, ojo tukaran to ae sampean iku. Lama. Iki, Pak David iki ya Allah lek kongkon nganu. Saya kemarin Bu yang Ika dulu sama Bu Ika bilang saya dan teman-teman itu sudah dengar suara Pak Hin. Bukan dia. Iya. Pak Solihin kena mental Pak Solihin itu. Kemarin itu sebenarnya mumpung ini kan cuma lanang semua ya. Si, saya keluar. Mesti Pak Rudoi ruwet.